Alhamdulillahi katsira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Alhamdulillahilladzi raja'a mudnibun wa taab. Alhamdulillahilladzi raja'a 'abdun wa anab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kulla syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. La ilaha illallah, fa'alun lima yurid. La ilaha illallah, dzul 'arsyil majid. La ilaha illallah, rabbus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala abi ibn bani hashim, habibina wa syafi'ina wa duhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya Al-Ihsan, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun yang berjasa atas masjid ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM beserta jajaran pengurus, staf, baik itu siapapun di antara kita yang peduli dengan masjid ini, baik itu jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan insya Allah jadikan segala amal usahanya bagian yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tiap kita punya cerita, tiap kita punya rasa yang beda tentunya. Tapi husnuzon, yakin seyakin-yakinnya, tiap kita pastinya rindu, kangen untuk bermuajahah, untuk kembali mendengar lantunan azan di telinga kita, untuk mata ini kemudian menyaksikan bagaimana kita biasa melaksanakan aktivitas beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah, setelah hampir 2 bulan lebih kita melaksanakan hijrah, kita sama-sama taat akan perintah Allah dan Rasulnya, juga ulul amri minkum,
di antara pimpinan kita untuk kemudian menjaga dari segala apa yang tidak kita inginkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, untuk kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan siapapun yang kita cinta, untuk kemudian lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat di mana kita sama-sama setelah melaksanakan aktivitas berhijrah kita, untuk kemudian kita kemarin sudah melaksanakan walitukmilul iddah, menyelesaikan aktivitas beribadah kita, menyempurnakan saum, qiyam, tilawah di Ramadan kita, untuk kemudian kita tutup dengan Idul Fitri. Maka kami seluruh yang kemudian bermuajahah mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah taqabbal ya karim, wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan ini bagian dari hikmah yang Allah berikan. Selamat kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ihsan, lulus di 2 universitas. Universitas pertama telah lewat, yaitu Universitas Ramadannya Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan di saat pandemi corona. Dan yang kedua adalah selamat, kita telah melaksanakan hijrah, kita telah melaksanakan patuh dan taat akan perintah, hingga akhirnya hari ini kita sama-sama lulus untuk kemudian kembali beribadah. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diprediksi oleh siapapun ahli di antara kita, baik itu dokter, baik itu instruksi, baik langsung maupun tidak, insya Allah kita hakul yakin seyakin-yakinnya atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kuat, negara kita kuat, sehingga berlalu ujian dan cobaan pandemi corona jauh dari kehidupan kita, Fitri datang dan corona menghilang tentunya, amin ya rabbal alamin. Maka hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu selesai, bahkan kita survive hingga saat ini, lulus di Universitas Ramadannya Allah Subhanahu wa taala saat pandemi corona, tentunya kita pun harus survive untuk kemudian beribadah, bekerja, bukan hanya menggugurkan kewajiban kita dengan manajer kita, bukan hanya kemudian menggugurkan kewajiban kita dengan supervisor kita, dengan atasan kita, akan tetapi bagaimana kewajiban-kewajiban itu memiliki nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan coronanya yang ganas, bukan COVID-19-nya yang mengganas, tapi yang ganas adalah sikap kita untuk menghadapi COVID-19 itu sendiri. Aashkur am akfur, apakah kita semakin bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya kita mencela-mencela, kita nyeleneh dan seterusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, sungguh Allah telah memilih kita. Ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang Allah ciptakan itu bertentangan dengan kehidupan kita. Tidak akan pernah Allah menciptakan sesuatu kontradiktif dengan kehidupan kita. Selalu saja apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tunjukkan, baik langsung maupun lewat seorang ahli di antara kita, sungguh akan banyak hikmah yang akan kita petik dari apa yang Allah berikan. Bukan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya, tapi bagaimana kita memetik hikmah-hikmah yang Allah telah berikan untuk kita semakin la'allakum tattaqun, betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi takwa bukan hanya di Masjid Al-Ihsan saja. Maka dimensi takwa bukan hanya di Ramadan saja. Kun
rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita yang rabbani, tahu betul bahwa seluruh aktivitas kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham betul bahwa seluruh yang kita lakukan, mulai bangun tidur kita sampai tidur lagi nanti, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, tidaklah bergeser kaki seorang hamba Allah di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala sampai dia mampu menjawab perintah-perintah ataupun ibadah yang Allah syariatkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapannya. Maka yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai Ramadan yang sudah kita laksanakan, lulus kita di Ramadannya Allah Subhanahu wa taala di bawah COVID-19 akan berimplikasi di luar Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan kita, ij'alu ma fis shaum kharijahu. Jadikanlah apa-apa yang kita laksanakan di rangkaian puasa, rangkaian Ramadan, semuanya sebetulnya belum selesai. Aplikasinya itu ada kharijahu, di luar Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya meskipun Ramadan selesai, meskipun puasa tarawih yang kita laksanakan di rumah, work from home, stay at home, dan seterusnya, ini akan kita bawa dalam fase baru di Masjid Al-Ihsan ini. Ini akan kita bawa dalam nuansa yang baru, bagaimana nilai-nilai work from home, nilai-nilai stay at home, nilai-nilai beribadah di rumah saja, itu bisa kita aplikasikan di luar Ramadan. Seperti yang disampaikan Rasul, ij'alu ma fis shaum kharijahu. Jadikanlah seluruh aktivitas Ramadan itu aplikasinya di luar Ramadan. Maka Anas ibnu Malik, salah satu ajudan Rasul, beliau mengikrarkan ketika Rasul wafat di hadapan kaum muslimin, beliau menyatakan, khadintum nabiyya asyra sinin. Aku mengabdikan diriku 10 tahun lebih kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatihi, sampai beliau wafat. 10 belajar bagaimana Rasul beribadah, bermuamalah, bersosial, berpolitik. 10 tahun menjadi ajudan beliau, membawa sendal, menyiapkan kebutuhan beliau, membereskan tempat tidur dan seterusnya. Beliau faham betul bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeplak, bertanda di pundaknya tiang Masjid Nabawi ketika beliau melaksanakan aktivitas Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau faham betul ketika Rasul kemudian mengajak saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya untuk stay, tinggal di masjid untuk kemudian melaksanakan ibadah fi awakhir asyra Ramadan, 10 terakhir Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menyatakan bahwa beliau mendengar sendiri dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min akhlaqil muslim, karakteristik, ciri-ciri mereka yang lulus dari Ramadannya Allah Subhanahu wa taala setidaknya tertitik dengan 4 hal. Yang pertama disampaikan oleh Anas ibnu Malik min baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa husnul hadisi ida hadasa. Mereka yang lulus, mereka yang mampu membawa nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan adalah husnul hadisi ida hadasa, berbicara hanya dengan yang baik-baik, ngomongnya hanya untuk kebaikan. Menarik diri menurut Imam Syafi'i jauh lebih baik saat kita berada di muara yang tidak baik. Saat saudara kita sedang tidak membicarakan sesuatu yang baik, menarik diri jauh lebih baik dari apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Maka silakan tiap-tiap kita untuk selalu membicarakan yang baik. Yang kedua adalah memilih pola kata yang baik untuk kemudian menyejukkan hati, membuat hati kita fitri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah wa husnul istima'i idza hudisa. Ada yang menarik di sini. Yang pertama adalah hadasa ketika bicara, yang kedua adalah hudisa dengan domah itu artinya majhul. Kalau yang pertama adalah bicara yang baik, yang kedua adalah menjadi baik, husnul istima. Ketika diajak bicara, dia menjadi pendengar yang baik. Berapa banyak di antara kita untuk kemudian mampu menjadi pendengar yang baik? Seluruh kita bisa bicara dengan yang baik mungkin, tapi belum tentu di antara kita menjadi pendengar yang baik. Bisa dicek anak kita, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dari yang 3 atau 5 itu, berapa yang kemudian kita ajak bicara, matanya menatap mata kita. Saat kita bicara, seringkali handphone yang mereka pelototin, seringkali gadget yang kemudian menyibukkan mereka daripada kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu artinya kita dituntut untuk menyadarkan diri kita. Seperti apa yang disampaikan Anas ibnu Malik, menyadarkan anak-anak kita, menyadarkan keluarga kita untuk kemudian husnul istima, menjadi pendengar yang baik. Tadi sudah disampaikan panjang lebar DKM kita. Ketika DKM kita mengabarkan maklumat adalah menjadi husnul istima, kewajiban kita menatap DKM kita, mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Implikasinya ketika khatib kemudian bicara di mimbar, jangankan yang lain, tangan memegang pasir saja dianggap lago oleh baginda kita Rasul, dianggap lalai dan dianggap membatalkan daripada aktivitas yang dilakukan saat yaumil jumu'ah. Maka ketika khatib bicara ataupun DKM bicara, sudah kewajiban kita menjadi husnul istima. Yang kita lihat adalah mimbarnya, bukan jempol kaki kita. Semakin sering kita melihat jempol kaki kita, maka kita akan terus mata kita menatap jempol kaki, dan akhirnya yang datang adalah kantuk kita. Maka kita menjadi husnul istima, bukan saja di masjid ini, tapi dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah husnul bishri idza laqiya. Tetap husnul bishri, ceria wajahnya, cerah mukanya, meskipun kita sedang ada masalah. Meskipun yang kita hadapi adalah orang yang kita hutangi. Hutang jangan dipikirin, tapi dibayar secepatnya. Matlul ghani zulmun. Kalau kita sudah punya uang, secepatnya dibayar. Jangan kemudian kita tunggu sampai nanti waktunya pas. Itu artinya husnul bishri ila laqiya. Tetap kita menunjukkan sesuatu yang baik di wajah kita, meskipun kita punya masalah yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wafaun bi ahdi idza wa'ida. Kita menepati janji kita, janji dengan anak kita selesai pandemi corona, janji dengan keluarga kita, mungkin mudik nanti setelah ini semua kondusif, silakan saja kita untuk kemudian memenuhi janji kita dengan orang-orang tercinta. Tapi jangan lupa kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Saat kita di rahim ibu kita. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Kita sudah mengikrarkan, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Itu artinya kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo jangan biarkan salat kita belang-belang. Ayo jangan biarkan setelah ini kemudian kita tidak berjamaah. Ayo jangan biarkan kesempatan untuk bersedekah. Ayo jangan biarkan kesempatan untuk berbagi dan memberi. Karena sesungguhnya ketika kita berbagi dan memberi, tidak ada manfaatnya untuk orang yang kita bagi dan kita beri. Tapi sungguh hakikatnya kita sedang berbagi untuk diri kita sendiri. Kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita akan ditanya dengan 2 pertanyaan. Min aina iktasabtah, dari mana kau dapat harta itu? Wa mimma anfaqtah, dan bagaimana kau membelanjakan dari harta yang sudah kau berikan. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umur yang panjang dan manfaat tentunya, sehingga mudah-mudahan seluruh aktivitas kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain tentunya. Untuk kemudian kalau tidak ada manfaat, mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil gurin muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfan 'annal bala wal waba wa quruna ya Allah wal fahsya'i wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura masjidina hadha ya Allah, Masjid Al-Ihsan wa qaryatina hadhihi ya Allah, cirende wa hauluha ma damatis samawati wal ard. Allahumma ja'al baladina hadhihi ya Allah Indonesia baldatan aminah, baldatan mutmainnah, baldatan hadiah, baldatan tayyibatan wa rabbun ghafurun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.